Ya, shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali pada kesempatan yang terbaik pada pagi ini. Kami berada di depan Jembatan Merah, Kota Surabaya, Jembatan Plaza. Di belakang saya ada bekas mobil peperangan pada waktu Perang Surabaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat tema mengalahkan godaan dosa. Nah, kalau pada tempo dulu Indonesia telah bekerja keras mati-matian untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia lantaran mengalahkan semua penjajahan di muka bumi ini. Untuk itu kita sebagai umat percaya, marilah kita mengalahkan godaan dosa. Kemerdekaan yang harus kita raih lantaran Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Hari ini saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 17 mengatakan bagi orang yang percaya kepada Yesus semua dosanya telah dihapus oleh karena darahnya di kayu salib. Nah, di dalam dialah setiap orang yang percaya pasti beroleh penebusan dari segala dosa, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa atau hukum Taurat. Seperti Kisah pasal 13 ayat 39 mengatakan demikian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mereka yang di dalam Yesus sudah menjadi ciptaan baru. Sebab itu segala godaan dosa setiap hari yang kita lakukan, maka itu jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sudah baru telah datang. Maka di sini dikatakan sesungguhnya yang baru itu sudah menghampiri kita. Mari saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 mengatakan. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku panjenengan semua orang yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan dosa? Ada 3 berkat pada hari ini, sehingga kita disebut orang yang beruntung. Nah, berkat apa di dalam godaan yang harus kita kalahkan? Yang pertama, kita harus memiliki firman Allah. Firman yang hidup, firman yang merema dalam hidup kita. Firman dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 mengatakan karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bahwa setiap orang yang percaya sebab di dalamnya nyata bahwa kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Rom pasal 1 ayat 16 mengatakan demikian. Bapak Ibu kekasih, berbahagialah bagi kita orang yang sudah percaya pada Yesus. Kita yang memiliki firman yang hidup, firman Allah yang merema dalam hidup kita, maka patut kita syukuri. Tidak ada tempat yang aman selain di bawah kaki Yesus. Hanya firman yang bisa memberi kekuatan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan dosa? Yang kedua, di dalam ayat yang ke-14 mengatakan bahwa kita memiliki hati yang mengenal Allah. Apa maksudnya hati yang mengenal Allah? Artinya Tuhan itu senantiasa memberi hati supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat. Di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-7 mengatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan sesuatu yang nyata sehingga hidup kita ada perubahan. Maka di sini kita harus bertobat dari jalan yang gelap menuju terang yang ajaib. Kita harus bertobat datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap perbuatan kita. Maka agar kita dapat mengenal akan kasih Tuhan, dan kita akan mengenal bahwa bagaimana Allah yang benar itu timbul dan terjadi dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 mengatakan, bertobatlah dengan segenap hatimu, maka kamu akan mengalahkan godaan dosa itu. Jadi godaan yang kedua, kita harus memiliki hati yang mengenal Allah, hati yang kudus, hati yang sungguh-sungguh berada di dalam lawatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih, yang ketiga, bagaimana kita harus memiliki dan mengalahkan godaan dosa? Yang ketiga, kita harus memiliki kasih akan Allah. Kasih akan Allah ini sangat penting, Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan bahwa orang yang mengasihi Allah, di dalam ayat yang 15 mengatakan, orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, ia tidak akan mengasihi dunia ini,
Dan kita harus kalahkan godaan dosa terhadap semua yang mengintimidasi, yang mengiming-iming kita. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih akan Allah. Kasih akan Allah adalah kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tidak direkayasa, kasih yang memiliki satu kerinduan yang dahsyat bahwa Yesuslah sumber segala yang terjadi. Maka yakinlah, sebab selama kita ada di dunia ini, kita menginginkan keinginan daging. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita lakukan keinginan-keinginan mata, keangkuhan-keangkuhan hidup. Bahkan semua keberadaan kita berasal dari Bapa, harus kita senantiasa pertahankan. Jangan kita cemari, jangan kita kotori seiring dengan jerat semua yang terjadi atas umat Tuhan bagi kita. Maka berbahagialah bagi kita ketika kita sudah memiliki kasih daripada Allah. Ada banyak kasih di dunia ini. Ada kasih eros, ada kasih philia storge, tapi yang nyata kasih agape kekal selama-lamanya. Nah, bagaimana kita akan mengalahkan godaan dosa? 3 hal pokok penting. Yang pertama, kalahkan godaan dosa dengan yang pertama memiliki firman Allah. Yang kedua, kita memiliki hati yang mengenal Allah. Dan yang ketiga, kita memiliki apa? Kasih akan Allah yang abadi. Dalam damai sukacita Allah.